Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pemisahan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anggun Bunga Puspitasari, Yabrina Alfisyahri, Beauty Aprilia, Akadima Saputra, dan Angela Deborah dari jurusan Teknik Kimia Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kami akan menjelaskan artikel yang berjudul The Use of Microwave Radiation for Obtaining Carbonaceous Absorbent from Biomass and Their Use in Elimination of Inorganic Pollutant. Selamat menonton! Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan the use of microwave radiation for obtaining carbonaceous absorbent from biomass and their use in elimination of inorganic pollutions. Perubahan iklim dan kebutuhan untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan energi yang tidak dapat terbarukan telah menjadi masalah mendasar di zaman kita. Solusinya harus meningkatkan standar hidup generasi sekarang dan masa depan. Masalah perlindungan lingkungan alam telah mencapai karakter global. Langkah-langkah yang bertujuan mengurangi tingkat emisi polusi termasuk pengembangan teknologi baru dan penyimpanan produk limbah yang benar. Di sisi lain, perkembangan ekonomi yang pesat di industri telah membawa peningkatan yang signifikan dalam emisi nitrogen dioksida dan hidrogen sulfida untuk lingkungan. Gas-gas ini sangat beracun dan berbahaya untuk manusia dan tumbuhan. Paparan jangka panjang untuk ini gas yang dimaksud adalah NO2 dan H2S, dapat menyebabkan iritasi, mual, masalah dengan konsentrasi bahkan kematian. Mengingat hal itu, aturan hukum tentang tingkat maksimum konsentrasi NO2 dan H2S semakin ketat, yang memaksa perlunya pemantauan tingkat gas ini baik di lingkungan alam maupun di tempat kerja tertentu. Teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi atau menghilangkan emisi gas beracun berbalu ini menggunakan karbon aktif, yang kapasitas absorpsinya sangat tinggi membuatnya. Tapi kelemahan dari cara pemanasan ini termasuk pemanasan sampel yang tidak seragam, pemanasan yang lama, dan suhu yang tinggi karbonisasi dan aktivasi, yang berarti konsumsi energi tinggi dan dengan demikian biaya produksi bahkan karbon yang tinggi. Itulah sebabnya metode alternatif telah diusulkan, di antaranya metode berdasarkan penggunaan radiasi microwave yang telah menarik banyak minat baru-baru ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan serangkaian karbon aktif berbiaya rendah dari jerami dengan penggunaan radiasi microwave, serta karakterisasi sifat risiko kimia dan sorpsi terhadap polutan fase gas yang diwakili oleh nitrogen dioksida dan hidrogen sulfida, dan polutan fase cair yang diwakili oleh zat anorganik molekul ukurannya mirip dengan molekul yodium. Parameter persiapan yang berbeda diperiksa untuk mengevaluasi pengaruh suhu dan waktu aktivasi pada properti absorpsi dari produk akhir. Akhirnya, kami mencoba untuk mengukuhkan sifat permukaan dengan kemampuan karbon aktif untuk menghilangkan nitrogen dioksida dan hidrogen sulfida dan polutan organik dari air. Nah, selanjutnya ada eksperimental yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada bagian percobaan. Pada bagian percobaan ada persiapan sampel, prosedur analitis, dan studi absorpsi. Yang pertama itu persiapan sampel. Pada persiapan sampel, precursor arang adalah limbah pasca pertanian jerami berkualitas rendah berupa silinder berukuran 0,8 cm dengan panjang 1 cm. Bahan awal berada di ruang mafol dalam tungku microwave di bawah aliran nitrogen dengan laju alir 0,170 liter per menit dalam suhu 700 Celcius. Pada suhu akhir, sampel disimpan selama 60 menit dan didinginkan dalam inert atmosfer. Arang yang diperoleh selanjutnya dilakukan aktivasi fisik dalam open microwave. Proses ini dilakukan pada dua suhu, yaitu 700 Celcius dan 800 Celcius di bawah aliran karbon dioksida dengan laju aliran 0,250 liter per menit selama 15 dan 30 menit. Beberapa bagian precursor juga mengalami aktivasi langsung dengan CO2 yang dilakukan dalam kondisi yang sama dengan aktivasi fisik. Selanjutnya, pada prosedur analisis unsur karbon aktif dilakukan pada menganalisis unsur CHNS, vario EL, III, elementar, analisis sistem,
GmbH Jerman. Kadar abu dilakukan dengan standar nasional data ISO 1171/2002. Sampel kering dibakar dalam oven microwave pada 850 Celcius selama 60 menit. Karakteristik struktur pori karbon aktif dilakukan atas dasar isoterm, absorpsi desorpsi nitrogen suhu rendah yang diukur pada analisis luas permukaan IQ autostroke. Berdasarkan hasil pengukuran luas permukaan BET, total volume pori dan diameter pori dihasilkan. Luas permukaan SBET dinilai dalam kisaran tekanan relatif dari 0,005 hingga 0,3. Masih di prosedur analisis, volume pori total atau VT dihitung dengan mengukur jumlah nitrogen cair yang terabsorpsi pada tekanan relatif P per P0 sama dengan 0,99. Rata-rata diameter pori dihitung dengan persamaan D 4 per VT dibagi SDET. Selain itu, volume pori mikro dan luas permukaan mikro dihitung menggunakan metode T-pilot. Kandungan gugus fungsi oksigen permukaan ditentukan dengan metode Bohm. 0,25 gram sampel karbon ditempatkan dalam 25 ml larutan 0,1 m natrium hidroksida atau asam klorida. Botol ditutup rapat dan dikocok selama 24 jam dan kemudian setiap 10 ml filtrat dipipet dan kelebihan basa atau asam dititrasi dengan 0,1 m HCl atau NaOH sesuai dengan kebutuhan. Masih di prosedur analisis, jumlah asam dari berbagai jenis dihitung dengan asumsi bahwa NaOH menetralkan semua gugus asam dan HCl bereaksi dengan semua gugus basa. pH permukaan sampel ditentukan dengan prosedur sekitar 0,20 gram setiap sampel disuspensikan pada 10 ml air suling. Suspensi diaduk semalaman untuk mencapai keseimbangan dan pengukuran pH secara berkala sampai pembacaan konstan. Lalu dilakukannya studi absorpsi. Yang pertama yaitu absorpsi H2S dan NO2. Sampel yang sudah diayak dengan ukuran partikel antara 0,75 dan 1,65 mm dimasukkan ke dalam kolom kaca yang panjangnya 300 mm dan diameternya 99 mm sedang bed volumenya 3 cm3. Udara kering atau lembab dengan kelembapan 70% dengan 0,1 H2S atau NO2 diteruskan melalui unggun kering absorben pada 0,450 liter per menit. Terobosan H2S atau NO2 dipantau menggunakan Key plus PGM 2000 per 2020 dengan sensor elektrokimia. Tes dihentikan pada konsentrasi terobosan 100 ppm untuk H2S atau 20 ppm untuk NO2 karena basa sensor elektrokimia. Masih pada absorpsi H2S dan NO2, kapasitas interaksi masing-masing sorben dalam satuan miligram H2S atau NO2 per gram absorben dihitung dengan integrasi di area di atas kurva terobosan dan dari konsentrasi gas beracun dalam gas itu, laju aliran, terobosan waktu, dan massa sorben. Selain itu juga untuk memeriksa NO2, reduksi akibat reaksinya dengan bahan karbon, konsentrasi NO dalam sistem juga dipantau hingga 200 ppm. Setelah diuji terobosan selama 30 menit untuk NO2 dan 5 menit untuk H2S, semua sampel dipaparkan pada aliran udara pembawa 360 ml per menit. Lalu dilakukan absorpsi iodin. Penentuan absorpsi iodin ini dilakukan sesuai dengan standar ASTM D4 ND4 60794 2006. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada komposisi unsur karbon aktif. Komposisi unsur karbon aktif, prekursor yang digunakan adalah H. Dicirikan dengan rendah kandungan karbonnya adalah 48,14%. Kandungan volatilnya lebih dari 80% dan kadar bahan mineralnya sekitar 5,7%. Samping adalah tabelnya ya. Tabel 1
analisis unsur karbon aktif dan hasil proses aktivasinya. Oleh karena itu, agar meningkatkan derajat kandungan karbon dan mengurangi kandungan bahan yang mudah menguap, suatu bagian dari prekursor mengalami aktivasi langsung, sedangkan bagian lainnya pada awalan mengalami pirolisis pada suhu 700 derajat Celcius dan kemudian secara fisik aktivasi oleh CO2 dalam dua varian suhu dan temporal yang berbeda. Analisis data yang dikumpulkan pada tabel 1 yang di atas tadi menunjukkan bahwa proses aktivasi baik prekursor maupun karakter diperoleh dari prekursor itu menyebabkan perubahan yang signifikan. Diamati untuk sampel yang mengalami aktivasi langsung di 800 derajat Celcius selama 30 menit. Itu mengaktifkan sampel yang diperoleh dengan cara ini menunjukkan jauh lebih tinggi kemudian kandungan karbon sedapnya, meningkat sebesar 38,6% beratnya, dan banyak kandungan kodafnya yang lebih rendah berkurang menjadi 33,8 watt%. Jika semakin tinggi suhunya, maka semakin besar peningkatan kandungan kodafnya, sedangkan kodafnya semakin rendah. Termokimia pemrosesan juga memberikan penurunan konten yang signifikan hidrogen sehubungan dengan yang di prekursor. Paling penurunan kandungan hidrogen diamati pada sampel yang mengalami aktivasi fisik di 800 derajat Celcius selama 15 menit. Aktivasi juga menyebabkan penurunan signifikan pada kandungan nitrogen dan sulfur. Dari data yang di atas diperoleh dapat disimpulkan bahwa konten nitrogen dan sulfur di semua produk aktivasi berada di tingkat yang sama. Yang kedua ada parameter struktur karbon aktifnya. Terlepas dari suhu dan waktu aktivasi, karbon aktif yang diperoleh ditandai dengan permukaan yang tidak banyak berkembang luas, dari 291 hingga 368 meter pangkat 2 per gram, dan volume porinya dari 0,20 sampai 0,26 cm pangkat 3 per gram. Jadi setelah dibandingkan parameter struktur sampel yang aktif selama 15 menit lebih bermanfaat daripada sampel yang diaktifkan selama 30 menit. Alasannya karena terlalu panjang waktu aktivasi yang 30 menitnya. Bisa terjadi terlalu drastis untuk prekursor digunakan menyebabkan pembakaran dalam jumlah yang cukup banyak bahan organiknya, dan oleh karena itu perusahaan struktur berpori dari bahan yang diperoleh oleh data tabel 2 juga menunjukkan bahwa suhu aktivasi mempengaruhi parameter struktur sampelnya. Ini tabel 2-nya. Ini tabel parameter struktur karbon aktif yang diperoleh. Menurut data yang diberikan tabel 2, sampel karbon aktif dicirikan oleh struktur mikropori sebagai kontribusi mikropori dalam volume pori total bervariasi dari 72 hingga 83%. Yang lain bagian merosopori kecil dengan diameter bervariasi dari 2,61 sampai 2,81 mm. Selanjutnya di sini ada sifat asam basa dari karbon aktif. Dari sini ada tabel 3, sifat asam basa dari karbon aktif yang diperoleh. Nah, di sini dapat dilihat ada sampel pH
terus RCD groups, basic group, total content. Dari tabel 3 ini tunjukkan bahwa adsorben karbon aktif memiliki karakter permukaan dasar karena pH-nya bervariasi dari 9,2 hingga 10,5. Ya, di sini ada 9,2 adalah paling terendah dan ini yang paling tertinggi 10,5. Di sini juga ada 10,4, 9,7, 10,3, 10,0 dan 10,1. Dan untuk total kontennya pun bervariasi di sini dari 2,22 hingga 3,32. Di sini juga ada 2,74, 3,27, 2,51, 2,24, 2,53 dan 2,34. Nah, untuk total konten ini yang paling tertinggi ditentukan pada sampel HPA830. Ini adalah total konten paling tertinggi, yaitu sebesar 3,32. Dan yang terendahnya itu terdapat pada sampel yang aktivasinya itu pada suhu 700 derajat Celcius, yaitu HDA 7, 15 dan HDA 7, 30. Ini adalah yang paling terendah, 2,24 dan 2,22. Di sini bisa diketahui ya, angka 7 di sini itu artinya dia itu termasuk suhu di sini. Artinya dia suhu. Berarti ini suhunya adalah 700 derajat Celcius. Berarti kalau ada angka ini berarti 800 derajat Celcius. Nah, untuk angka 15 dan 30 ini berarti artinya adalah ini itu waktu. Jadi dari waktu 30 menit sampai waktu ke 15 menit. 15 sampai 30. Nah, jadi dari ini dapat dilihat bahwa ada yang namanya total konten tertinggi dan total konten terendah. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa pembuktiannya itu dari sudut dari waktu dan suhu yang mempengaruhi total konten ini gitu. Dan juga metode aktivasi yang jauh lebih kecil. Selanjutnya ada kemampuan penyerapan karbon aktif terhadap nitrogen dioksida. Nah, di sini ada tabel 4. Nah, tabel 4 ini ada di sini dry condition atau kondisi kering dan wet condition atau kondisi basah. Nah, dari tabel 4 ini menunjukkan bahwa kapasitas serapan karbon aktif terhadap nitrogen dioksida berbeda-beda. Ini di sini. Tergantung pada parameter dan metode aktivasi serta kondisi adsorpsinya. Sehingga sulit untuk memilih mana nih sampel yang terbaik untuk kedua kondisi ini. Nah, adsorben yang paling efektif pada kondisi kering atau dry conditionnya itu adalah sampel HPA830. Nah, ini adalah yang paling efektif untuk kondisi kering, yaitu sebesar 46,6. Nah, sedangkan untuk yang basah itu adalah HDA815. Nah, ini adalah kondisi basah yang efektif untuk dilakukan. Ya, sini sudah dijelaskan tadi bahwa ini pada suhu 800 derajat Celcius yang waktunya adalah 30 menit atau 15 menit pada kedua kondisi ini. Nah, dari sini dapat diasumsikan ya, seperti tabel sebelumnya, ya tabel 3, yaitu waktu aktivasi juga mempengaruhi gitu, efektivitas penghilangan nitrogen dioksida oleh sampel yang sudah diteliti. Waktu aktivasi memiliki pengaruh yang sedikit pada kemampuan absorpsi sampel terhadap NO2. Pemanjangan waktu pada metode physical activation dari 15 menit ke 30 menit itu meningkatkan kemampuan absorpsi pada kedua kondisi, yaitu kedua kondisinya itu
dry, dan wet. Sedangkan hasil yang sebaliknya didapat pada metode direct activation, itu dia memperburuk atau menurun kemampuannya pada keadaan wet. Bisa kita lihat dari sini. Tadi pada physical activation itu dia pada kedua keadaan itu naik ya. Misalnya HP715 dengan HP730. Dari waktu 15 ke 30 menit. Pada keadaan dry dia naik, wet juga sama naik. Sedangkan kita ambil contoh yang lain, HP815 dengan HP30 itu naik juga dari dry, di dry naik dari 44,9 menjadi 46. Ini juga naik. Nah, saat direct activation itu kita bandingkan HDA715 dengan HDA730 itu bentar. Kita ganti. Nah, HDA715 dengan HDA730 itu pada kondisi wet itu nurun. Di dry juga memang turun. Tapi kenapa nggak dibilang kalau misalnya kemampuan absorpsinya tuh turun pas dijelasin sebelumnya, itu karena pada contoh HDA815 dengan HDA830 itu naik dari 31 menjadi 36,7. Nah, tapi pas saat keadaan wet itu nurun dari 55 kan tuh 55,1 menjadi 28,9. Itu nurun kemampuannya. Nah, di sini selanjutnya ada gambar 1. Kurva terobosan NO2 diperoleh selama absorpsi dalam kondisi kering. Ya, ini pada gambar A, kondisi kering. Dan gambar B ini, untuk B, ini adalah kondisi basah. Nah, di sini dapat dilihat ya, pada kedua gambar ini, yaitu kering dan basah, menyiratkan bahwa sebagian sampel pada tahap absorpsi ini menjadi penurunan konsentrasi yang cepat kalau diamati gitu ya. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar NO2 yang terabsorpsi mengalami kemisopsi pada sampel karbon aktif. Nah, ini juga terikat kuat gitu, maksudnya terikat kuat melalui gugus fungsi oksigen permukaan yang bersifat dasar yang mampu bereaksi dengan NO2. Di sini dapat dilihat ya, jadi mengalami kemisopsi juga untuk setiap sampel. Nah, untuk gambar 2 sini ada kurva emisi NO diperoleh selama absorpsi dalam kondisi kering A. Ya, ini kering A dan basah itu pada B. Nah, pada kedua gambar ini menyiratkan bahwa sampel karbon yang diteliti itu menunjukkan kemampuan yang berbeda-beda untuk mereaksikan NO2 dengan menjadi NO. Nah, lajunya syaratnya tuh bergantung pada kondisi absorpsi, dan yang tertinggi ini adalah kondisi basah. Nah, ini kondisi basah ini ternyata yang paling tertinggi dan bisa dibilang tuh tercepat juga ya dibandingkan dengan kondisi kering gitu. Nah, di sini tuh untuk ppm itu 200 ppm ya. Bisa dilihat di sini ya, perbedaannya memang sangat jauh antara kering dan basah. Nah, di sini basah itu dicapai dalam waktu yang sangat singkat gitu, dengan adanya uap air pada sistem yang bekerja di dalam sini. Dibandingkan dengan yang kering, sistem yang di basah ini lebih cepat waktunya dibandingkan dengan yang kering. Kemampuan absorpsi pada H2S. Kemampuan absorpsi pada H2S dipengaruhi oleh waktu dan suhu aktivasi.
Berikut tabel yang bisa kita lihat. Hasil didapat yang paling tinggi yaitu pada sampel HPA715 pada kondisi dry itu 11, dan pada kondisi wet itu 9,0. Sebelum itu apa sih arti dari HPA715, HPA730, HDA715 dan sebagainya? Yang pertama itu adalah H-nya itu untuk high atau hey, jerami ya, yang artinya jerami. Dan untuk PA itu artinya physical activation. Dan untuk DA itu direct activation. Dan angka 7 dan 8 ini itu menunjukkan suhu pada saat aktivasi. Iya benar, suhu pada saat aktivasi. 7 ini untuk 700 derajat Celcius dan 8 itu untuk 800 derajat Celcius. Kemudian untuk 15 dan 30 alhamdulillah, 15 dan 30 ini menunjukkan waktu aktivasi. Jadi 15 menit dan ini 30 menit gitu. Kita lanjut. Hasil paling tinggi didapat pada sampel ini ya, HPA715, yaitu sekian. Nah, untuk yang paling rendah itu didapat HDA730, yaitu pada saat kondisi dry 5,2 dan pada kondisi wet itu 12,3. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi ya sebelumnya ya, itu bahwa pada pengujian ini dipengaruhi oleh waktu dan suhu ya. Bisa kita ambil contoh, misalnya HDA715 dengan HDA815. Pada kondisi wet itu didapat hasil 2 kali lipatnya atau meningkat selama 2 kali lipatnya. Dan contoh lainnya yaitu untuk HPA730 dan HPA830. Ini naik suhunya. Ini didapat pada kondisi dry itu 85,9 dan pada jadi 8,4. Pada kondisi wet juga sama, meningkat selama dari 2,24 menjadi 25. Contoh lainnya yaitu ini. Contoh lainnya itu HDA730 dengan HDA830. Dari dry ini di dry 5,2 menjadi 9,7. Terus wet juga sama 12,25 menjadi dari 12,3 menjadi 25,7. Dan untuk yang lainnya itu menurun kemampuannya itu menurun. Contohnya HPA715 ini dengan HPA815 ini pada saat dry itu nurun dari 11 menjadi 6,6. Pada kondisi wet itu dari 39 menjadi 32,3. Bisa kita lihat secara umumnya atau secara gambar yang lebih luas, kondisi wet itu lebih besar ya didapatnya dibanding pada kondisi dry. Dan hal ini pula menjadi kondisi itu menjadi faktor menjadi faktor yang mempengaruhi pengujian kali ini, yang jadinya faktor mempengaruhi pengujian kali ini tuh jadi 3. Yang sebelumnya itu waktu sama suhu doang, ditambah sekarang menjadi kondisi ya, yang jadinya 3: waktu, suhu, dan kondisi saat absorpsi. Berikutnya, seperti yang kita lihat pada diagram berikut, ini untuk dry bisa kita lihat dari sini dry, dan ini white kan tuh, ini wet. Sebelumnya pada awal-awal itu
ini datar ya, pada awal-awalnya. Kemudian saat partikel itu berobos itu naik hingga 100. Wah, hingga 100. Kenapa nggak bisa lebih dari 100? Karena sensor yang kita gunakan pada pengujian kali ini, pengujian ini itu maksimalnya hanya 100 saja. Berikutnya iodine number. Hasil yang didapat yang paling efektif itu adalah HDA7815 dan HDA830. Kenapa? Karena peningkatannya itu yang paling besar dibanding dengan yang lainnya. Contohnya ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi ini lebih besar, dan tercatat itu kurang lebih 200 mg per gram. 200 ya. Kemudian bisa kita lihat juga bahwa pada pengaruh waktu itu juga berpengaruh ya. Nih, pada saat 15 menit itu didapat lebih besar ya dibanding 30 menit ya. Itu karena karbon saat aktivasi selama 15 menit itu menghasilkan luas permukaan yang lebih baik dibanding saat aktivasi selama 30 menit, yang hasilnya yang mengakibatkan kemampuan absorpsi karbon aktif selama 15 menit itu lebih dibanding saat 30 menit. Oke. Terus pengaruh suhu bisa dibilang kecil ya, tapi nggak bisa dibilang kecil juga. Kenapa? Pada saat HDA7315 dengan HDA815 itu terjadi peningkatan ya. Peningkatan yang kurang lebih itu 100 itu. Jadi 100, dan sedangkan kalau misalnya yang ini HPA715 dengan HPA815 itu tercatat naik cuma 3 mg satuan ini. Sedangkan untuk yang ini mungkin terjadi peningkatan dan pengurangan, namun tidak dicatat karena tidak terlalu signifikan. Sama halnya dengan yang ini tidak dicatat karena tidak terlalu signifikan. Oke, itu saja dari saya. Berikutnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah saya dan teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Kesimpulannya, telah ditunjukkan bahwa bahan-bahan yang diperoleh secara langsung, aktivasi jerami berkualitas rendah atau dengan pirolisis prekursor ini, diikuti oleh aktivasi fisik oleh radiasi mikrowave adalah adsorben menunjukkan sifat fisikokimia yang menarik. Meskipun bahan yang diperoleh ditandai oleh luas permukaan yang tidak banyak dikembangkan dan struktur berpoli, berkat sifat dasar permukaannya, mereka dapat menjadi adsorben yang menarik untuk menghilangkan polutan asam, seperti nitrogen dioksida dan hidrogen sulfida. Kapasitas sorpsi adsorben yang diperoleh tergantung pada suhu, waktu, dan metode aktivasi serta pada kondisi adsorpsi. Oleh karena itu, sulit untuk memilih satu sampel properti sorpsi yang optimal. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.